UPI mampu melahirkan pendidik transformatif, bukan hanya guru dan dosen, tetapi pemimpin intelektual, aktivis perubahan, dan inovator sosial. Sejalan dengan visi Jawa Barat istimewa, pemerintah provinsi menempatkan pendidikan sebagai kunci utama transformasi sosial dan ekonomi daerah. Kami percaya tidak akan ada kemajuan daerah tanpa fondasi pendidikan yang kokoh, adil, dan merata. Karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa harapan dan arah kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UPI. Yang pertama, pembuatan guru di daerah 3T dan terpencil. 2. Penelitian yang membumi dan berdampak langsung. 3. Inkubasi inovasi pendidikan digital. Dan yang keempat, penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kepada rektor sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi nyata dalam membangun UPI sebagai institusi yang semakin disegani baik di dalam maupun di luar negeri. Kepemimpinan yang telah dijalankan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan UPI ke depan. Kepada rektor yang baru saja dilantik, kami titipkan harapan jadikan UPI sebagai kampus peradaban, tempat nilai-nilai kebangsaan dipertahankan, tempat inovasi pendidikan dilahirkan, dan tempat setiap mahasiswa dibentuk menjadi manusia utuh yang cerdas pikirannya, luhur akhlaknya, dan tangguh jiwanya. Saya pribadi memohon kepada UPI untuk lebih mengedepankan bagaimana ikut membangun anak-anak bangsa kita, generasi muda kita yang saat ini sudah terdegradasi moralnya. Mohon maaf, dulu pada zaman kita, jangankan berani melawan ya dulu. Ketika guru lewat saja kita semua tertunduk, nggak ada yang berani bicara. Saking hormatnya terhadap guru. Tetapi mohon maaf, sekarang banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Banyak siswa-siswa yang sekarang yang sudah tidak hormat lagi kepada guru, pada orang tua, kriminal-kriminal yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini karena terjadi degradasi moral. Oleh karena itu saya berharap UPI ke depan bagaimana bisa mencetak bukan hanya guru saja dan dosen, tetapi bagaimana ikut membina generasi muda ke depan agar akhlak dan moralnya lebih meningkat lagi. Saya ingin kita berkolaborasi bagaimana kita bersama-sama merumuskan agar tidak terlebih terjerumus lagi, tidak terlebih terdegradasi lagi moral generasi muda ke depan kita. Apa yang menjadi tugas kami di pemerintah provinsi, apa yang menjadi tugas di kota kabupaten dan juga para pendidik ini, agar kita semua satu kesatuan bisa membangun lagi generasi muda yang lebih berakhlak mulia, yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dulu pada zaman kita ada pelajaran budi pekerti. Mohon maaf, sekarang saya tidak punya. Terus dulu kita ada penataran P4 25 jam, 40 jam, bahkan 100 jam. Dan itu diwajibkan bagi yang akan naik jabatan atau karirnya akan meningkat.
Tapi saat ini hal tersebut seakan hilang di belahan bumi. Oleh karena itu saya berharap hal-hal positif yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita bisa terus kita lanjutkan. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Itu Pak, salah satu harapan saya terhadap UPI ke depan. Insya Allah nanti kita lebih berkolaborasi lagi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UPI. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah pesan. Kampus hebat bukan yang sekedar mencetak sarjana, tetapi yang mampu mencetak manusia yang memberi makna. Semoga UPI terus memberi makna tidak hanya untuk Jawa Barat, tapi untuk Indonesia dan dunia. Dengan penuh hormat dan harapan besar, saya menyampaikan dukungan sepenuhnya, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan baru Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat mengemban amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah-langkah kita. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MOA Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2030, Bapak Komjen Pol Nanang Soekarno, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2030, Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Jujun Ahmad Samsudza dari sempat hadir, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Dr. Edifan Syaifulia, Bapak Wakil Ketua Badan Aspirasi DPR RI Dr. Insinyur Agung Najar Sudarsa, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Bapak Ferdiansyah, Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah juga tadi sudah berhadir, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Wakil Duta Besar Republik Korea di Indonesia His Excellency Mr. Park Seo-joon, Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Kapolda Jawa Barat yang mewakili, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yomanius Untung, Bupati Tasikmalaya Bapak Cecep Nur Yakin, Bupati Sumedang Bapak Doni Ahmad Munir, dan juga Bapak Wali Kota Bandung Bapak Muhammad Farhan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Bapak Dr. Siswanto, Ketua Majelis Lantik Bapak Profesor Dr. Sutrisna Wibawa, Ketua MUA UPI periode 2015-2020 Bapak Kiai Haji Hasan Said Ali, para Ketua MUA PTNBH se-Indonesia yang telah hadir, para Rektor PTNBH dan LPDK se-Indonesia, para Ketua Senat PTNBH se-Indonesia, juga Ketua Umum Aptisi Pusat Dr. Budi Jatmiko, para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas UPI, Ketua Umum BK UPI, pimpinan dan anggota Senat Akademik UPI, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar UPI. Tadi juga telah hadir Bapak Dirut Pindah, Bapak Dr. Rizky Sigit Pisantosa, Bapak Kepala Dinas, Kepala BIN dan Ketua KONI Lingkungan Provinsi Jawa Barat, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir. Yang kami banggakan segenap dosen, tenaga pendidikan,
mahasiswa, alumni, serta seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang telah berhadir. Tepuk tangan. Juga Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tetap kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam momen bersejarah yaitu pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, sebuah momentum penting dalam kesinambungan kepemimpinan akademik dan penguatan institusi universitas yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami mewakili Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bapak Profesor Brian Widiarto, STM MPhD. Beliau menyampaikan salam hangat dan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan antara Komisi Sains dan Teknologi, termasuk UPI sebagai salah satu PTNBH dengan mandat yang strategis. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Didi Sukiyadi MA atas pelantikannya sebagai Rektor UPI 2025-2030. Kami sangat yakin, insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, UPI akan terus tumbuh sebagai pusat perkumpulan akademik yang inovatif, inklusif, dan berdampak. Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor Senior, Profesor Dr. M. Solehuddin MPDMA atas dedikasi dan pencapaian beliau dalam memimpin UPI selama ini. Capaian tersebut tentu saja menjadi fondasi penting bagi perjalanan UPI ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, UPI memegang otonomi yang luas, namun juga tanggung jawab yang besar. Tata kelola PTNBH yang baik bukan sekedar pemenuhan regulasi administratif, melainkan perwujudan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak. Kami berharap UPI dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada misi tridharma, keberlanjutan finansial, dan juga keberpihakan sosial. Dalam konteks ini, kementerian terus mendorong transformasi pendidikan tinggi berbasis 4 pilar utama, yaitu perluasan akses yang adil dan merata, peningkatan mutu yang unggul, penguatan relevansi, dan juga peningkatan dampak. Itulah inti dari agenda besar Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi saat ini, yaitu Dikti Saintek berdampak. Sebuah panggilan untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai kekuatan pembangunan bangsa. Kami percaya UPI akan menjawab panggilan ini dengan penuh kesungguhan. Dan untuk itu, kepada Profesor ini kami sampaikan selamat mengemban amanah, selamat bekerja, dan semoga sukses memimpin UPI menuju masa depan yang lebih unggul, relevan, dan gemilang. Sebagai penutup, izinkan juga saya menyampaikan beberapa pantun, karena tadi rasanya tidak afdol ya. Kalau tidak mengoleh-olehi pantun kepada Pak Rektor yang baru. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di halaman asri. Pak Rektor, selamat bekerja untuk kampus tercinta UPI. Kok kurang cepat nih? Dengan ilmu dan hati yang murni,
tinggi. Semoga UPI makin maju dan berdaya. Terakhir, makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang pleno terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Anang Soekarno disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pleno terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka pelantikan penyumpahan Rektor UPI periode 2005-30 dan terima jabatan secara resmi saya nyatakan ditutup. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, kami mohon hadirin untuk dapat berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara sidang pleno terbuka Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia telah selesai kita ikuti bersama. Sebelum pemberian ucapan selamat kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2030, kami persilakan Profesor Dr. Didi Sutiadi MA beserta keluarga inti untuk berfoto bersama di depan panggung utama. Kami mengundang Ibu Ainul Jamilah beserta putra putri untuk ke depan. Ya, terima kasih. Kami silakan putra putri dari Prof. Didi untuk kembali ke tempat duduk semula. Sementara Ibu Ainul Jamilah mohon tetap mendampingi Bapak. Selanjutnya kami mengundang Profesor Dr. M. Solihuddin MPD MA beserta Ibu Tita Fatimah untuk
untuk berfoto bersama. Terima kasih untuk itu, Pak. Selanjutnya kami mengundang Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Kota Nanas, Nana Sukarna, beserta Ibu Yeti Suprapti untuk berfoto bersama. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang Dirjen Dikti, Wakil Gubernur Jawa Barat, beserta seluruh anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia untuk berfoto bersama. Baik, untuk hadirin lainnya, untuk tetap berada di tempat masing-masing. Karena pemberian ucapan selamat akan dimulai setelah acara sesi foto ini selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian ucapan selamat akan berlangsung dalam beberapa sesi. Sesi pertama kami persilakan Ketua Majelis Wali Amanat beserta istri, kemudian Bapak Dirjen Dikti, Wakil Gubernur Jawa Barat dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia